Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Neni dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mengajak teman-teman semua untuk mendiskusikan mengenai learning and communication difficulties. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut mengenai pembahasan hari ini, kita kenalan dulu yuk siapa saja sih yang ada di kelompok 1. Yang pertama ada Raisya Aulia dengan NIM 016. Yang kedua ada Ika Ayuni dengan NIM 031. Yang ketiga ada Waude Syaifatul dengan NIM 040. Dan yang keempat ada Wardah Wuri dengan NIM 053. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenai intellectual disability. Apa itu intellectual disability? Jadi, menurut DSM-4 maupun American Association for Mental Retardation atau AAMR pada tahun 1992 memberikan definisi bahwa disabilitas intelektual yang lebih fungsional daripada medis atau psikopatologis. Disabilitas intelektual ditafsirkan sebagai keterbatasan fungsional dalam kecerdasan dan keterampilan adaptif di lingkungan tertentu, baik rumah, sekolah, maupun masyarakat. Oleh karena itu, hal ini membutuhkan dukungan khusus untuk menjalani kehidupan normal dalam konteks tersebut. Sedangkan menurut DSM-5, pada tahun 2013, intellectual disability merupakan gangguan dengan onset selama masa perkembangan yang diikuti oleh defisit intelektual dan fungsi adaptif dalam aspek konseptual, sosial, dan keterampilan praktis. Fungsi intelektual ini berada di bawah rata-rata secara signifikan sebagai IQ sekitar 70 atau di bawahnya. Berdasarkan hasil tes intelijensi seperti WISC atau Wechsler Intelligence Skills for Children atau Stanford Binet atau Kaufman Assessment Battery for Children. Hal tersebut berbeda dengan ICD-10. Dalam pedoman ICD-10 menyatakan bahwa untuk mendiagnosis, mengklasifikasikan, dan mengidentifikasikan kebutuhan penyandang disabilitas intelektual diperlukan 4 dimensi, yaitu pada dimensi pertama merupakan fungsi intelektual dan keterampilan adaptif. Pada dimensi kedua diperlukan kondisi psikologis dan emosional. Pada kondisi ketiga atau dimensi ketiga diperlukan faktor fisik, kesehatan, dan etiologi. Sedangkan pada dimensi keempat, diperlukan penjelasan mengenai faktor lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai epidemiologi dalam kasus-kasus intellectual disability. Prevalensi disabilitas intelektual di dunia menurut British Psychological Society pada tahun 1994 dalam CAR menyatakan bahwa sebanyak 2-3% kasus dengan 80% berada pada kategori ringan, 12% termasuk dalam kategori sedang, 7% termasuk dalam kategori parah, dan dalam kategori mendalam hanya ada 1%. Selanjutnya, Global Burden of Disease melaporkan bahwa prevalensi disabilitas intelektual atau retardasi mental di dunia pada tahun 2007 sampai 2017 meningkat sebanyak 12,9% dan berjumlah sekitar 188.585. Selanjutnya, dalam DSM-5 pada tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat tingkat keparahan pada intellectual disability. Yang pertama, kategori ringan atau mild.
dengan IQ level sekitar 50 sampai 55 hingga 70. Yang kedua, kategori sedang atau moderate dengan IQ level sekitar 35 sampai 40 hingga 50 sampai 55. Yang ketiga, kategori parah atau severe dengan IQ sekitar 20 sampai 25 hingga 35 sampai 40. Yang keempat, dengan kategori sangat parah atau profound dengan IQ level di bawah 20 hingga 25. Baik, selanjutnya ada etiologi dari disabilitas intelektual. Dikutip dari Simonov dan kawan-kawan tahun 1996 dalam KAR tahun 2005, terdapat sejumlah faktor yang berimplikasi dalam etiologi dari disabilitas intelektual. Faktor-faktor tersebut diantaranya ada faktor organis, faktor poligenetik, dan faktor sosiokultural. Nah, faktor organis sendiri itu meliputi adanya abnormalitas kromosom seperti pada pasien Down syndrome, kesalahan genetik bawaan dalam metabolisme, paparan terhadap toksin intrauterin seperti alkohol pada kasus fetal alcohol syndrome, komplikasi perinatal seperti anoksia, dan faktor postnatal seperti infeksi pada kasus meningitis. Kemudian untuk faktor poligenetik sendiri, bukti terkini yang dimuat dalam KAR tahun 2005 itu menyatakan bahwa 50% dari variasi inteligensi itu diturunkan secara genetik, dan dengan mempertimbangkan faktor sosiokultural, hubungan antara kemalangan sosial atau social disadvantage dan inteligensi rendah telah didukung oleh banyak penelitian sebagai etiologi dari disabilitas intelektual. Kemudian untuk faktor sosiokultural, sejumlah peneliti seperti Ling dan Pelan tahun 1995 mencatat bahwa keadaan sosioekonomi yang buruk dapat menyebabkan komplikasi kesehatan pada anak yang dapat mengarah pada disabilitas intelektual. Jadi penelitian tersebut juga didukung dengan penelitian Anne Hansel dan kawan-kawan tahun 1991 yang juga menyatakan bahwa struktur sosial sebuah komunitas dapat berkontribusi terhadap disabilitas intelektual. Misalnya, ketika anak tumbuh pada lingkungan sosial yang tidak menunjang terjadinya interaksi sejak dini, maka proses perkembangan anak tersebut tidak akan terstimulasi. Kemudian bukti juga mencatat bahwa faktor organis memiliki pengaruh penting atau pengaruh utama terhadap disabilitas intelektual dengan level moderate, severe, dan profound. Sementara faktor poligenetik dan faktor sosiokultural lebih memainkan peran utama terhadap etiologi disabilitas intelektual pada level mild. Nah, kelompok moderate, severe, dan profound itu cenderung memiliki patologi organis hingga mencapai 75% per kasusnya, meskipun orang tua dari pasien memiliki tingkat inteligensi yang normal dan lebih sedikit kerugian sosial atau social disadvantage. Sementara pada kasus mild, orang tua pasien itu cenderung memiliki tingkat inteligensi yang rendah, lingkungan sosial yang buruk, tetapi memiliki patologi organis yang hanya mencapai angka 10-25% per kasusnya. Kemudian individu dengan rentang disabilitas intelektual mild itu cenderung menunjukkan kondisi yang lebih baik ketimbang mereka yang berada di rentang severe, moderate, atau profound. Seperti dalam hal perilaku adaptif, masalah emosional dan perilaku, masalah perkembangan pervasif, masalah kesehatan, cacat pada sensorik atau motorik tambahan, harapan hidup yang lebih pendek, serta penurunan fertilitas. Oke, selanjutnya ada asesmen intellectual disability, di mana asesmen dalam disabilitas intelektual sendiri menurut AAMR tahun 1992 yakni mencakup 4 dimensi. Ada dimensi 1 hingga dimensi 4. Untuk dimensi yang pertama yaitu menyangkut mengenai fungsi intelektual dan keterampilan adaptif, di mana terdapat kriterianya atau diagnosis kriteria, di mana terdapat 3 kriteria yang diagnosis intelektual dapat ditegakkan, yaitu jika skala IQ turun di bawah 70, jika ada disabilitas di 2 atau lebih bidang keterampilan adaptif, jika ada onset yang terjadi sebelum 18 tahun. Nah, untuk versi diagnostik
kriteria secara lengkapnya ada pada DSM-4, ICD-10, dan juga AMR. Kemudian yang selanjutnya terdapat dimensi 2 yaitu status psikologis dan emosional, di mana selain intelektual dan kelemahan dalam domain psikologis dan emosional juga harus ditetapkan. Bisa menggunakan instrumen Child Behavior Checklist dan Teacher Report Form. Kemudian yang ketiga yaitu dimensi ketiga ya, faktor fisik, kesehatan, dan etiologi, di mana fungsi anak dalam domain kesehatan fisik itu dapat ditentukan dengan memeriksa kesehatan anak itu sendiri. Perhatian juga harus diberikan kepada kesehatan anak saat ini dan biomedis prenatal, perinatal, dan postnatal, kemudian faktor etiologi dan faktor etiologi psikososial. Kemudian dimensi yang terakhir ada dimensi 4 yaitu faktor lingkungan, di mana rumah, sekolah, dan lingkungan anak membutuhkan penilaian juga untuk memastikan kebutuhan anak itu bisa terpenuhi, seperti melibatkan komunitas normal dengan anak-anak dan juga mengembangkan keterampilan mereka. Kemudian yang selanjutnya ada instrumen, di mana instrumen ini dibagi beberapa usia, ada infancy, toddler under 5 and adolescents, children under 6 dan juga adolescents dan juga remaja dan dewasa. Untuk yang pertama ada masa bayi atau infansi, di mana terdapat dua skala. Yang pertama ada Bailey Scales 2, di mana skala ini memiliki 100 item dan membutuhkan sekitar 1 jam untuk pengadministrasiannya, biasa dipakai untuk anak usia 1-42 bulan. Kemudian yang kedua ada Griffiths Mental Development Skills from Birth, di mana skala ini tuh menghasilkan 6 skor sub-skala, yaitu lokomotor, personal sosial, pendengaran dan pengucapan, koordinasi mata dan tangan, performance, dan penalaran. Membutuhkan waktu lebih dari 100 menit dan butuh waktu sejam untuk pelaksanaan administrasinya. Biasanya digunakan di UK atau England pada anak usia 1 bulan hingga 8 tahun. Kemudian selanjutnya toddler under 5 years, yaitu bayi di bawah 5 tahun, ada 3 skala. Yang pertama ada McCarthy Scales of Children's Abilities. Skala ini sendiri menghasilkan 5 subskala, yakni verbal, perceptual performance, kuantitatif, memori, dan motor. Terdapat 8 tes atau 8 subtes dan butuh waktu sejam untuk pelaksanaan administrasinya dan biasa digunakan di US pada anak usia 2,5 sampai 8,5 tahun. Kemudian ada Kaufman Assessment Battery for Children, KABC, di mana skala ini sendiri secara keseluruhan itu mengukur inteligensi dan menghasilkan 4 subskala, di mana terdapat teknik proses sekuensial, proses simultan, achievement, dan juga kemampuan nonverbal. Terdapat beberapa subtes dan juga butuh waktu sejam untuk administrasi dan biasa digunakan di US pada anak usia 2,5 sampai 12,5 tahun. Kemudian yang terakhir terdapat Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Robust atau WPPSIR, yang dimana skala ini sendiri menghasilkan IQ full scale dan verbal dan juga performance IQ. Terdapat 12 subtes dan butuh waktu sejam untuk administrasinya. Distandarisasi juga di US pada anak usia 3 sampai 7,5 tahun. Kemudian bayi di bawah 5 tahun ini sendiri untuk jenis instrumen berikutnya pada usia di bawah 5 tahun tapi juga lebih dari 5 tahun dan remaja, di mana terdapat 2. Yang pertama ada British Ability Scale Second Edition dan juga Stanford Binet Chicago Riverside Publishing Intelligence Scale 4th Edition. Kemudian ada bayi di bawah 6 tahun dan remaja. Untuk instrumen ini sendiri menggunakan Wechsler Intelligence Scale for Children 3rd Edition atau WISC 3, yang mana skala ini sendiri menghasilkan full scale IQ, verbal, dan performance IQ, dan juga menghasilkan skor 4 faktor, yaitu verbal comprehension, perceptual organization, freedom from distractibility, dan processing speed. Terdapat 13 subtes dan butuh waktu sejam untuk administrasi. Distandarisasi atau biasa digunakan di US pada anak usia 6 sampai 17 tahun dan validasinya sendiri dilakukan di UK. Kemudian yang terakhir ada instrumen remaja dan dewasa, di mana menggunakan instrumen dari Wechsler Adult Intelligence Scale Revised WAISR
yang mana skala ini sendiri menghasilkan full scale IQ dan verbal dan juga performance IQ. Berikutnya, terdapat beberapa strategi intervensi yang dapat dilakukan pada kasus intellectual disability. Yang pertama yakni psikoedukasi. Pada kasus intellectual disability, psikoedukasi ditujukan untuk membantu orang tua dalam memahami diagnosis serta implikasinya terhadap perkembangan anak. Diagnosis tersebut harus mencakup informasi mengenai status anak pada the four axes of the AAMR diagnostic system. Melalui diagnosis tersebut, orang tua dapat memperoleh informasi mengenai status informatif, kemampuan kognitif dan keterampilan adaptif anak, status psikologis dan emosional anak, faktor-faktor biologis, serta dukungan-dukungan apa saja yang diperlukan anak untuk dapat hidup secara normal. Yang kedua, Organization of Appropriate Supports and Periodic Review. Tujuan dari adanya dukungan ini adalah untuk dapat memenuhi perubahan kebutuhan anak serta beban pengasuhan oleh keluarga sehingga dapat ditinjau dan direvisi secara berkala. Agar dapat memaksimalkan praktiknya, kebutuhan dukungan pada anak dan keluarga harus dinyatakan dengan jelas dan konkret. Perencanaan mengenai tindakan dukungan yang tepat harus disepakati dengan anggota keluarga dan profesional. Adanya kesepakatan mengenai peran serta tanggung jawab dan profesional dalam memberikan dukungan kepada anak, adanya kesepakatan mengenai biaya dalam penyediaan dukungan terhadap anak, serta jadwal tinjauan berkala harus disusun secara tepat. Yang ketiga yakni life skill training. Perencanaan program pengembangan keterampilan untuk anak penderita intellectual disability dapat menggunakan prinsip-prinsip modifikasi perilaku. Prinsip-prinsip tersebut juga dapat digunakan dalam melatih orang tua serta staf pengajar di sekolah guna membantu anak dalam mengembangkan keterampilan hidup. Berikutnya yakni challenging behavior. Intervensi yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi frekuensi terjadinya challenging behavior. Intervensi yang dapat dilakukan yakni menggunakan stimulus control intervention, contingency management intervention, serta functional equivalence training. Stimulus control intervention bertujuan untuk mengubah kondisi yang dapat menimbulkan permasalahan terjadi. Contingency management intervention bertujuan untuk mengubah konsekuensi dari challenging behavior. Sedangkan functional equivalence training bertujuan untuk merubah respon anak menjadi lebih adaptif sehingga anak tidak lagi melakukan perilaku yang menantang. Dan yang terakhir yakni family grief counseling at life cycle transition. Orang tua dari anak yang menderita intellectual disability mungkin memerlukan konseling pada masa transisi siklus hidup yang dimulai dari diagnosis intellectual disability, transisi masa sekolah, meninggalkan sekolah, memasuki masa bekerja, meninggalkan rumah, permulaan penurunan performa orang tua, dan kematian orang tua. Pada masa transisi siklus hidup tersebut, fungsi penting psikolog adalah mendampingi mereka pada masa-masa meratapi kekecewaan dan juga pada masa merayakan pencapaian anak meskipun ia memiliki intellectual disability. Hal tersebut melibatkan konseling atau terapi keluarga. Berikut adalah contoh kasus dari disabilitas intelektual. Subjek BR lahir dengan kondisi kurang dari 9 bulan, yaitu sekitar 34 minggu atau secara prematur. Hal tersebut dikarenakan pada saat ibu subjek mengandung pernah mengalami benturan hingga janin harus segera dilahirkan. Pada waktu kelahiran, subjek harus dirawat hampir 10 hari karena mengalami gangguan pernafasan. Subjek sering mengalami sakit demam disertai kejang hingga usia 2 tahun. Kondisi itu membuat subjek pada usia hampir 3 tahun hanya memiliki berat badan 9 kg. Ayah subjek kurang mengerti terkait keterlambatan subjek pada perkembangannya. Saat usia 3 tahun, subjek baru dapat berbicara dan berjalan, namun masih harus dituntun. Oleh ayah dan neneknya, subjek dimasukkan ke PAUD pada usia 5 tahun. Keluarganya mengakui kalau itu memang terlambat dalam memasukkan subjek ke sekolah. Subjek termasuk anak yang tidak aktif di sekolah. Subjek lebih sering berdiam diri daripada mengikuti kegiatan di PAUD, seperti saat meminta menyebutkan warna, angka,
nama hewan atau buah, subjek hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Pada usia 6 tahun, subjek dimasukkan ke SDLB atas keinginan ayahnya, karena ayahnya telah menyadari bahwa BR tidak berkembang seperti anak lainnya. Setelah 2 tahun berada di SDLB, perkembangan BR dalam belajar mengalami keterlambatan, terutama dalam hal membaca dan menulis. Subjek mengulang pelajaran di kelas 1. Ibu guru subjek belum melakukan tes intelijensi ataupun tes psikologi lainnya kepada BR. Untuk kemampuan dalam merawat diri, BR masih bisa dikatakan cukup baik. Namun, BR masih kurang dalam membersihkan diri saat buang air kecil misalnya. Subjek langsung meninggalkan tempat tanpa membersihkannya terlebih dahulu. Pada tes intelijensi dengan menggunakan Wechsler Test atau WISC, subjek memiliki skor IQ 62 yang termasuk dalam klasifikasi mental defectives. Pada hasil tes tersebut, menunjukkan bahwa subjek memiliki kemampuan performance yang cukup baik daripada kemampuan verbal. Kemampuan verbal diantaranya terdiri dari kontak nonverbal dengan lingkungan, integrasi stimulus dengan respon motorik, dan memiliki kemampuan bekerja dalam situasi yang konkret. Berdasarkan kasus tersebut, gejala disabilitas intelektual yang dialami BR adalah subjek baru dapat berbicara dan berjalan, namun masih harus dituntun pada saat usia 3 tahun. Subjek mengalami keterlambatan dalam berbicara. Yang ketiga, subjek lamban dalam mempelajari sesuatu hal yang sederhana, seperti membersihkan diri. Subjek merupakan anak yang pendiam ketika diajak berinteraksi dengan gurunya. Ia lebih meresponnya dengan tersenyum dan menggelengkan kepala. Ketika menginjak usia 7 tahun, subjek mengalami keterlambatan dalam membaca dan menulis. Secara fisik, di usianya yang menginjak 8 tahun, subjek memiliki tubuh yang kecil, pendek, dan tidak terlihat seperti anak yang berusia 8 tahun lainnya. Berikut merupakan identifikasi penyebab dari kasus yang dialami BR. Yang pertama, subjek pernah mengalami benturan saat masih dalam kandungan. Yang kedua, selama berusia 2 tahun, subjek sering mengalami sakit demam dan kejang, sehingga subjek sering mengkonsumsi bubur saja dan mengalami kekurangan gizi. Berikutnya yakni riwayat assessment subjek. Metode asesmen yang digunakan untuk mengumpulkan data-data subjek yakni observasi, wawancara, serta tes intelijensi. Berdasarkan observasi dan wawancara, diketahui bahwa subjek lahir dalam kondisi prematur. Selain itu, orang tua subjek juga kurang memperhatikan keterlambatan subjek dalam perkembangannya. Subjek juga lebih sering menyendiri dalam hal berteman. Hasil tes intelijensi menggunakan tes Wechsler menunjukkan subjek memiliki skor IQ 62 yang termasuk dalam klasifikasi mental defektif. Pada hasil tes menunjukkan bahwa subjek memiliki kemampuan performance yang baik daripada kemampuan verbalnya. Kemampuan subjek dalam bidang akademis juga lebih rendah daripada anak seusianya. Dalam hal berbahasa atau bicara, subjek mampu memahami bahasa reseptif, namun subjek masih terhambat dalam hal bahasa ekspresif. Selanjutnya yakni intervensi subjek. Intervensi yang diberikan kepada subjek dalam kasus ini adalah terapi perilaku dengan metode ABA yang menggunakan pendekatan yang terdapat di dalam verbal behavior yang di dalamnya terdapat expressive language. Bentuk kesulitan komunikasi dan belajar pada anak-anak selanjutnya adalah specific language delay. Specific language delay adalah keterlambatan bahasa secara spesifik dapat diklasifikasikan sebagai keterlambatan ekspresif dan keterlambatan reseptif ekspresif campuran. Berikutnya adalah epidemiologi dari specific language delay atau keterlambatan bahasa. Untuk prevalensinya sendiri, lebih dari 17% anak usia 2 tahun, 8% anak usia 3 tahun, dan 3% anak usia 5 tahun memiliki keterlambatan bahasa. Rasio perbandingan laki-laki dan perempuan berada di antara 3:1 dan 5:1.
Hal ini berarti keterlambatan bahasa itu lebih umum dimiliki oleh anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Sementara mayoritas anak-anak dengan keterlambatan bahasa yang spesifik itu mengalami pemulihan setidaknya pada usia 5 tahun. Adapun masalah perilaku umumnya juga terjadi pada anak-anak yang memiliki keterlambatan bahasa spesifik, terutama anak-anak dengan gangguan reseptif ekspresif. Becker dan Cantwell tahun 1982 dalam CAR tahun 2005 menemukan bahwa masalah perilaku terjadi pada sekitar 95% kasus dari gangguan bahasa reseptif ekspresif spesifik, 45% kasus gangguan bahasa ekspresif, dan 29% kasus pada gangguan artikulasi. Klasifikasi gangguan bahasa meliputi fluency, sintaks, semantics, pragmatics, dan fonologi. Klasifikasi yang pertama adalah fluency. Terdapat dua permasalahan yang berbeda dalam hal ini, yaitu stuttering and cluttering. Cluttering merupakan kecepatan berbicara yang tinggi dengan diikuti seringnya kalimat terputus dalam kelancarannya, sedangkan stuttering meliputi pengulangan, perpanjangan, dan jeda yang mengganggu pada aliran ucapan. Klasifikasi kedua yaitu sintaks. Sintaks merupakan kesulitan mengutarakan sesuatu dalam banyak kata. Pada umur 2 tahun, kebanyakan anak seharusnya dapat mengucapkan suatu hal dalam banyak kata. Misalnya, mengucapkan kalimat seperti "di mana bola yang aku gunakan untuk bermain kemarin?" Anak justru mengucapkan "di mana bola?" Nah, masalah sintaks atau grammar dapat memprediksi kesulitan membaca dan mengeja di tahapan perkembangan selanjutnya. Klasifikasi yang ketiga yaitu semantik. Anak mengetahui dan memahami kosakata secara terbatas, sehingga menggunakan sedikit kata dalam berbicara. Klasifikasi yang keempat adalah pragmatik. Pragmatik menunjukkan bahwa anak tidak dapat menggunakan bahasa dan gestur sesuai konteks. Padahal hingga umur 2 tahun, memadukan gestur dan ucapan merupakan kemampuan kunci. Hingga usia 5 tahun, kemampuan pragmatik ini digunakan untuk memberitahu cerita panjang dan utuh mengenai kejadian yang dialami anak tersebut. Klasifikasi yang kelima adalah fonologi. Anak mengalami kesulitan untuk melafalkan huruf. Huruf yang paling sulit diucapkan adalah R, L, F, V, dan S. Kemudian untuk etiologi dari gangguan bahasa atau specific language delay, di mana gangguan bahasa itu memiliki etiologi yang pada umumnya sama pada setiap orang yang mengalaminya, di mana keterlambatan dalam berbahasa biasanya itu lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Terdapat beberapa faktor yang mendasari gangguan bahasa ini, yaitu yang pertama ada faktor neurologis atau adanya gangguan pada jaringan saraf otak, kemudian yang kedua faktor genetik, yaitu faktor bawaan atau keturunan dari keluarga sebelumnya, khususnya pada gangguan bahasa reseptif ekspresif. Kemudian yang ketiga yaitu ada faktor ekonomi, yaitu status sosial dan ekonomi yang rendah juga dapat mempengaruhi terjadinya keterlambatan atau gangguan anak dalam berbahasa. Selanjutnya yakni assessment specific language delay. Pada saat melakukan proses assessment, yang perlu dilakukan adalah melakukan pemeriksaan audiologis untuk mengetahui apakah terdapat gangguan pendengaran. Selain itu, assessment juga dapat dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan melakukan pemeriksaan perilaku dengan skala perilaku adaptif. Penilaian tersebut harus melibatkan administrasi tes bahasa reseptif dan ekspresif, serta melakukan pengukuran kecerdasan nonverbal. Berikut ini terdapat beberapa instrumen untuk menilai masalah bahasa. Yang pertama yaitu Performance Subtest of WPPSIR
WISC3, WISE-R, dan SPFE. Instrumen tersebut memberikan hasil mengenai IQ nonverbal atau perkiraan IQ skala penuh. Pengadministrasiannya membutuhkan waktu 30 menit. Selanjutnya yaitu Supplement to General Instruction for Later International Performance Scale. Instrumen tersebut untuk mengukur kemampuan nonverbal, distandarisasi pada anak-anak di US yang berusia 2 hingga 18 tahun dan pengadministrasiannya membutuhkan waktu 40 menit. Yang ketiga, Renal Developmental Language Scale Second Revision. Instrumen tersebut berguna untuk mengukur bahasa reseptif dan ekspresif. Umumnya digunakan di UK dan US untuk anak usia 1 hingga 7 tahun. Yang keempat, The Bus-Story, A Test of Continuous Speech, The Renfrew Bus-Story US Edition. Instrumen tersebut untuk menilai aspek pragmatis dan semantik dari perkembangan bahasa. Umumnya digunakan di US dan UK untuk anak usia 3 hingga 8 tahun. Pengadministrasiannya memerlukan waktu 30 menit. Yang kelima yakni Wechsler Objective Language Dimension. Instrumen tersebut untuk mengukur listening comprehension, oral expression, dan written expression. Distandarisasi untuk anak-anak US yang berusia 6 hingga 17 tahun, serta pengadministrasiannya membutuhkan waktu 30 menit. Yang keenam, Peabody Picture Vocabulary Test Revised, untuk mengukur bahasa reseptif dan umumnya digunakan di UK dan US untuk anak-anak. Dan yang terakhir yakni Expressive One Word Picture Vocabulary Test Revised. Instrumen ini memberikan indeks perkembangan bahasa ekspresif, distandarisasi untuk anak-anak di US yang berusia 2 hingga 15 tahun, dan pengadministrasiannya membutuhkan waktu 20 menit. Berikutnya terdapat intervensi Specific Language Delay. Dalam kasus gangguan bahasa ekspresif, orang tua disarankan untuk tidak memaksa anak untuk berbicara. Jika anak mencapai usia 5 tahun dan belum ada perubahan yang terjadi, maka intervensi dapat dilakukan. Sedangkan dalam kasus gangguan bahasa reseptif ekspresif dan gangguan bahasa sekunder, terdapat rujukan seperti Individualized Speech Therapy Program. Selain itu, juga diperlukan keterlibatan orang tua dalam melaksanakan program di rumah, serta penempatan anak di lingkungan sekolah terapeutik yang idealnya dilakukan di sekolah umum. Kemudian yang selanjutnya terdapat kasus dari specific language delay. Yang pertama, untuk gambaran umum kasusnya sendiri, subjek sendiri berusia 5 tahun yang mana ia dirujuk ke tenaga profesional pada usia tersebut. Karena orang tua dan gurunya merasa khawatir terhadap masalah perilaku dan kemampuan komunikasinya. Subjek sendiri sering tidak menurut, tanpa tidak memahami arahan secara selektif yang diberikan oleh orang tua maupun gurunya. Serta subjek juga terbiasa berbicara dengan kosakata yang terbatas. Kemudian, untuk gejalanya sendiri, yang pertama subjek sering tidak patuh, kemudian subjek tampak tidak memahami instruksi dan arahan secara selektif yang diberikan oleh orang tua dan gurunya, kemudian subjek juga terbiasa berbicara dengan menggunakan kosakata yang terbatas. Kemudian dilanjutkan dengan etiologinya, di mana faktor genetik ditengarai menjadi penyebab utama gangguan bahasa reseptif dan ekspresif yang dialami oleh subjek. Jadi untuk etiologinya berdasarkan dari faktor genetik. Kemudian untuk asesmennya sendiri, terdapat 3 asesmen. Yang pertama, profesional atau psikolognya melakukan asesmen psikologis yang diberikan, yaitu dengan menggunakan Child Behavior Checklist dan Teacher Report Form yang menunjukkan skor skala eksternal berada di bawah persentil 98. Kemudian pada skala Later dan Performance, menggunakan WPP-SIR, di mana performance subjek berada dalam rentang normal. Namun pada tes Renal sendiri, hasil bagi reseptif dan expressive language berada di bawah persentil 3. Kemudian untuk asesmen selanjutnya,
Dengan artian dari asesmen tadi, dapat diartikan bahwa subjek itu memiliki gangguan campuran spesifik, yakni gangguan bahasa perseptif dan ekspresif dengan secondary content problems. Kemudian, selanjutnya terdapat intervensi, di mana intervensinya sendiri dirujuk untuk mengikuti program manajemen perilaku berbasis rumah dan sekolah, serta keikutsertaan terapis bicara dan bahasa dalam manajemen multidisipliner menjadi intervensi yang akan dilaksanakan oleh subjek. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan mengenai head or brain injury. Secara khusus, kelompok kami membahas mengenai traumatic brain injury. Gejala awal pada penderita cedera otak disebut post-concussion, meliputi sakit kepala, pusing, sensitif terhadap cahaya atau suara, emosional atau mudah marah, dan sulit konsentrasi. Gejala ini tidak selalu dirasakan secara keseluruhan oleh penderita. Beberapa di antaranya mengalami salah satu atau dua saja. Cedera otak traumatis dalam DSM-5 memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, terdapat minimal satu kriteria atau lebih yang terpenuhi untuk gangguan neurokognitif mayor atau mild dan dapat dilihat selengkapnya di DSM-5. Yang kedua, terdapat bukti cedera otak atau benturan ke kepala atau lainnya, mekanisme gerakan cepat atau perpindahan otak di dalam tengkorak, dengan salah satu tanda seperti 1. Kehilangan kesadaran, 2. Amnesia pasca trauma, 3. Disorientasi atau kebingungan, 4. Tanda-tanda neurologis. Yang ketiga, munculnya gangguan neurokognitif segera setelah terjadi cedera otak atau segera setelah pemulihan kesadaran dan berlanjut melewati periode pasca cedera akut yang termasuk kriteria C atau parah. Berikutnya adalah epidemiologi dari brain injury atau cedera otak. Insidensi cedera otak traumatis itu 2 kali lebih umum terjadi di kalangan remaja dibandingkan kalangan pra-remaja, dan 2 kali lagi lebih umum terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Anak-anak dengan kesulitan emosional, perilaku, dan belajar yang berlatar belakang dari kelompok sosial dan ekonomi ke bawah memiliki resiko yang lebih besar terhadap cedera otak traumatis. Salah satu penyebab utama dari cedera otak adalah kecelakaan di jalan. Dalam banyak penelitian, cedera otak yang parah itu didefinisikan dengan skor 8 atau kurang dari itu pada skala Glasgow-Coma. Kemudian adanya post-traumatic amnesia untuk lebih dari 7 hari, dan adanya bukti luka atau cedera atau lesion dari computerized axial tomography atau CAT atau magnetic resonance imaging MRI scan. Kemudian kejang pasca trauma juga merupakan hal umum dalam kasus cedera otak parah. Anak dengan cedera otak yang berat cenderung akan menunjukkan penurunan yang lebih banyak dalam sebagian besar area fungsi kognitif termasuk memori, atensi, kemampuan fisiospasial, dan kemampuan verbal. Tetapi dibandingkan dengan kasus ringan atau mild, kasus berat severe menunjukkan tingkat penyembuhan yang lebih baik dalam 12 bulan setelah cedera, meskipun pasien untuk pemulihan totalnya bisa mencapai waktu 5 tahun atau lebih. Jadi untuk pemulihannya sendiri itu bisa mencapai waktu 5 tahun dan bisa lebih lama dari itu. Kasus berat dikatakan juga menunjukkan sejumlah kesulitan dalam perilaku adaptif dan penyesuaian psikologis, serta terdapat bukti yang menunjukkan bahwa masalah-masalah ini bertahan untuk 1 hingga 2 tahun sejak cedera, dan kemungkinan bisa memakan jangka waktu yang lebih lama. Berikutnya terdapat dampak dari brain injury. Traumatic brain injury dapat berakibat individu kesulitan dalam domain perhatian yang kompleks, fungsi eksekutif, misalnya saat melakukan sesuatu, serta pembelajaran dan memori, seperti mengingat informasi lama maupun baru. Selain itu,
Cedera otak juga dapat memperlambat kecepatan pemrosesan dan gangguan informasi dalam kognisi sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah asesmen dari head or brain injury, di mana menurut Carr tahun 1999 sendiri terdapat beberapa bentuk asesmen baik secara medis maupun psikologis yang perlu dilakukan dalam menilai anak yang terkena head or brain injury. Kemudian selanjutnya ada beberapa yang dapat dipetakan. Yang pertama ada asesmen secara medis, biasanya menggunakan Glasgow Coma Scale, di mana dari skala ini sendiri bertujuan untuk menilai tingkat kesadaran anak setelah mengalami cedera, serta asesmen ini sendiri juga dapat menunjukkan tingkat keparahan cedera yang dialami oleh anak, atau tingkat keparahan sendiri akan dinilai dalam 3 komponen, yaitu di mata, verbal, dan motorik. Kemudian yang selanjutnya, psikolog atau profesional akan melakukan penggalian data di mana psikolog akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pencapaian akademik, keterbatasan fungsi, dan masalah perilaku yang muncul akibat cedera yang dialami oleh subjek. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu asesmen psikologi sendiri. Psikolog akan melaksanakan asesmen psikologis yaitu berupa pemberian instrumen atau alat tes psikologi, di mana psikolog memberikan asesmen menggunakan instrumen psikologis, namun juga perlu disesuaikan dengan fungsi kognitif, pencapaian akademik, dan penyesuaian perilaku yang muncul setelah adanya cedera. Kemudian yang selanjutnya, tadi untuk dari beberapa rangkaian asesmen yang dilakukan oleh psikolog terdapat 3, yang terakhir adalah asesmen psikologis atau pemberian alat tes psikologis. Nah, untuk alat tes psikologisnya atau instrumen tesnya sendiri ada 6. Yang pertama ada Wide Range Assessment Test 3 atau WRAT3 dari Wilkinson 1993, di mana instrumen tes ini sendiri digunakan untuk preschool, anak SD dan dewasa pada usia 5-75 tahun. Terdapat 3 subtes dan membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk administrasi. Untuk tes ini sendiri menghasilkan word recognition, spelling, dan arithmetic quotients, di mana distandarisasi atau biasa digunakan di US. Kemudian selanjutnya ada Wechsler Individual Assessment Test dari Ross 1995, di mana tes ini sendiri mengukur kemampuan mendengarkan, oral ekspresi, dan written expression. Wechsler merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan matematika dan numerical operation, dan biasa digunakan di US. Kemudian yang selanjutnya ada Neal Analysis of Reading Ability British Edition, di mana instrumen tes ini sendiri digunakan untuk anak sekolah dasar pada usia 6-12 tahun. Tes ini diberlakukan untuk anak yang memiliki kesulitan dalam membaca, di mana hasil dari skor instrumen ini sendiri yakni berupa reading speed, accuracy, dan juga comprehension scores. Dan untuk tes ini sendiri itu biasa digunakan di Australia dan juga UK. Kemudian yang keempat ada Aston Portfolio, di mana tes ini sendiri digunakan untuk anak SD usia 5-12 tahun. Instrumen ini mencakup indikasi berupa vocabulary, membaca, spelling age atau mengeja, visual sequential memory, auditory sequential memory, dan juga biasanya digunakan di UK. Kemudian selanjutnya ada Dyslexia Early Screening Test atau DEST. Biasanya tes ini sendiri digunakan untuk anak-anak preschool dan SD usia 4,5 sampai 6,5 tahun. Untuk tes ini sendiri terdapat 10 subtes dan membutuhkan waktu 30 menit untuk melakukan administrasinya. Untuk tes ini sendiri distandarisasi atau biasa digunakan di UK. Kemudian yang terakhir terdapat Dyslexia Screening Test atau DST, di mana tes ini sendiri digunakan untuk anak SD dan SMP pada usia 6,5 sampai 16,5 tahun. Terdapat 11 subtes dan butuh waktu 30 menit untuk pengadministrasiannya. Biasanya tes ini sendiri mengukur kerusakan pada learning disability. Juga distandarisasi atau biasa digunakan di UK.
Kemudian terdapat beberapa strategi intervensi yang dapat digunakan dalam masalah brain injury, yakni sebagai berikut. Yang pertama yakni psikoedukasi, yang kedua yaitu pengecekan ulang berkala, dan yang ketiga yakni konseling orang tua dan anak mengenai manajemen memori, seizure activity atau aktivitas kejang, serta kondisi emosional dan perilaku dari traumatic brain injury. Lebih lanjut, pada masalah mengenai manajemen memori pada anak, dapat dilatih untuk melakukan rutinitas yang sistematis dan membuat daftar serta mengatur waktu dalam tugas sehari-hari. Anak-anak juga dapat dilatih untuk membuat peta visual dari pengetahuan baru yang mereka dapatkan, serta menggunakan metode pembelajaran multisensori, di mana menggunakan penggabungan metode pembelajaran auditori, visual, dan kinestetik dalam mempelajari informasi yang baru. Pada masalah emosional seperti kecemasan dan depresi, serta masalah perilaku seperti perilaku agresif dan impulsif pada anak yang menderita traumatic brain injury, program yang digunakan untuk intervensinya dapat menggunakan cara yang sama seperti yang ditujukan untuk anak-anak dengan masalah serupa namun tidak menderita brain injury. Selanjutnya adalah contoh kasus dari cedera otak. Subjek adalah seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang dirujuk ke IGD setelah tidak sadarkan diri di rumah. Ibu klien mengatakan bahwa putrinya seringkali susah tidur dan merasa mual karena memiliki nyeri dan sakit pada kepalanya, terutama pada bagian luka post-operasi. Selain itu, subjek juga merasa lemas, lesu, kurang nafsu makan, muntah, mengalami perubahan perilaku, serta tidak mampu menangkap pelajaran di sekolah. Pemeriksaan yang dilakukan selama ini berupa pemeriksaan labor dan pemeriksaan dengan CT scan. Pada pemeriksaan CT scan ditemukan bahwa subjek memiliki hidrosefalus komunikan dengan endema periventrikel terutama pada bagian kiri. Mungkin teman-teman sekalian tahu penyakit hidrosefalus itu adalah ketika salah satunya ditandai dengan pembesaran pada bagian kepala dan penderitanya mengalami nyeri serta sakit kepala yang sangat berat sehingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Berikutnya adalah gejala. Jadi gejala yang dapat diidentifikasi dari kasus sebelumnya itu yang pertama adalah subjek mengalami penurunan tingkat kesadaran, memiliki nyeri dan sakit kepala, merasa lemas, lesu, kurang nafsu makan dan muntah, serta mengalami perubahan perilaku dan kesulitan dalam menangkap pelajaran di sekolah atau di kelas. Berdasarkan kasus tersebut, etiologi atau penyebabnya antara lain yang pertama, aktivitas abnormalitas cairan di otak, seperti adanya penyumbatan aliran cairan cerebrospinal atau CSS. Yang kedua, adanya infeksi yang disebabkan pasca operasi pada anak tersebut. Asesmen yang dilakukan atau pemeriksaan oleh dokter kepada subjek adalah pemeriksaan laboratorium dan CT scan. Intervensi yang dilakukan terhadap subjek meliputi intervensi secara medis menggunakan obat-obatan atau farmakologi, hingga perumusan diet harian untuk menjaga keseimbangan nutrisinya. Adapun secara psikologis untuk mengatasi kecemasan pada subjek, maka baik keluarga dan subjek diberikan teknik relaksasi. Proses intervensi ini dilakukan secara berkelanjutan dengan terus mendapat pengawasan guna melihat kemajuan pada diri subjek sendiri. Baik, sekian dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman ingin berdiskusi, silakan on mic atau tulis di chat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.